Udah mulai kan? Hah? Ini hostnya siapa ini? Saya apa Mas Edi? Oh, beliau. Judulnya yang perbedaan dengan berbagai iman. Perbedaan dengan berbagai iman. Kira kocasinya apa? Seharusnya kiai seperti ini yang diundang tadi. Di mana? Terus saya komentar nih. Diundang kemana? TV. Oh, TV. Baru ada kiai yang berani terus terang menyampaikan perbandingan agama. Begitu komentar. Saya itu Oh, itu. Yang saya lihat nanti. paling anti kalau orang itu harus ribut gara-gara Tuhan. Assalamualaikum Kiaiku Bang Andi. Andi Di TikTok kan? Facebook. Oh, Facebook. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Mas Edi. Tunggu. Belum. Udah ya? Ya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Alhamdulillah rabbil alamin, pada kesempatan sore hari ini masih bersama saya Edi Suhardi dan si singa podium kalau yang di rumahnya katanya meong, yaitu Ustadz Jen Moksin. Dan terima kasih pada sore hari ini kita menghibur Anda semua dalam tema yang berjudul Indahnya Perbedaan Berbagi Iman ya. Berbagai iman. Dan kita langsung aja kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan Kiai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk saudaraku sebangsa setanah air. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Para sahabat-sahabat dan teman-teman di channel Jen Moksin Official, saya sore hari ini sangat berbahagia karena diberikan keluangan waktu oleh Allah dan kesempatan serta dapat menjumpai dan hadir di tengah-tengah sahabat dan teman-teman di channel Jen Moksin Official. Terima kasih atas segala supportnya. Saya sore hari ini diundang sama Mas Edi Suhardi. Beliau ini salah satu penggawa dari LTNU PWNU Kalimantan Baratnya. Beliau juga salah satu inisiator dari LTN MPCNU Utara. Saya hadir bersama beliau ini sudah lama nggak ngopi-ngopi. Saya barusan habis jemput anak dan tiba-tiba di telepon diajak ngopi. Alhamdulillah ada yang gratis hari ini. Untuk teman-teman yang sudah hadir, apa kabarnya semuanya? Ada Bang Andi Sianto Ketapang. Insya Allah kita ketemu tanggal 18 Bang Andi ya. Temanya apa nih? Saya akan lupa tadi. Temanya apa nih? Indahnya perbedaan dengan berbagai iman. Indahnya perbedaan dengan berbagai iman. Baik. Ini menjadi tema yang menarik di tengah-tengah berbagai macam isu-isu yang mutakhir. Dan memang isu ini kan selalu berkembang. Di mana isu yang selalu digaungkan adalah perbedaan. Sebenarnya manusia itu lahir dengan perbedaan. Entah itu karena berbeda warna kulit, berbeda bahasa, berbeda latar belakang, dan bahkan kita juga lahir dari sebuah perbedaan. Kenapa saya katakan begitu, Kang Edi? Ibu dan bapak kita kan berbeda kan? Iya. Ibu dan ayah dan ibu kita berbeda. Kemudian ditemukan oleh Allah dan sebuah takdir, dan takdir itu adalah takdir pernikahan, maka lahirlah kita. Untuk Kang Ujang yang sudah hadir, Assalamualaikum Kang Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di-share Kang Ujang. Baik, begini. Kenapa kita harus bicara tentang ini, Kang Edi? Kita ini seakan-akan menjadi gerak ketika berbicara tentang iman. Padahal iman itu adalah hak dasar manusia yang Allah tetapkan bagi diri seseorang. Bahwa saya menjadi teringat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi,
Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, inni khalaqtu ibadi hunafa'a faj'altuhum syayatin wa ja'altuhum 'an dinihim wa harramat ma ahlaltu lahum. Sesungguhnya aku ciptakan hamba-hambaku itu lurus, hanif, bersih, tanpa sebuah kesalahan, tanpa dosa. Karena memang manusia lahir tanpa dosa. Manusia itu lahir bersih tanpa membawa dosa. Nah, kemudian kemudian datanglah syaitan. Syaitan dalam makna yang luas, ya, bukan spesifik. Kemudian manusia itu dibelokkan dari keyakinannya kepada Allah. Nah, keyakinan dasarnya kepada Allah kemudian dibelokkan. Yang awalnya itu beriman menjadi tidak beriman kepada Allah. Nah, bukankah ketika Islam itu datang di tengah-tengah masyarakat Arab, di tengah sebuah perbedaan yang besar, di mana secara umum semua orang sudah paham, ya, di mana semua orang sudah paham bahwa sejarah lahirnya Rasulullah SAW di tengah masyarakat Arab yang nyaris tidak memiliki iman. Walaupun kemudian di Madinah dan sekitarnya itu sudah ada berbagai iman. Ada Yahudi, ada Majusi, kemudian ada Nasrani, dan ada keyakinan lain. Nah, terkait dengan isu kita hari ini di Indonesia, sebenarnya manusia beriman itu dituntut untuk menjadi lebih baik. Karena iman manusia itu kepada Allah, kepada Tuhannya itu menuntun dirinya kepada perilaku yang lebih baik. Kepada perilaku yang lebih beradab, kepada akhlak yang lebih sempurna, dan akan terbentuk sebuah tatanan masyarakat yang lebih harmoni. Nah, kalau kita mengacu kepada itu, sebenarnya agama itu hadir. Agama itu turun sebagai fitrah. Fitrahnya manusia apa? Bahwa kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia itu lahir dengan fitrahnya. Fitrahnya masing-masing, Kang Edi. Fitrahnya manusia itu apa? Beriman. Beriman kepada Allah. Kemudian kata Nabi SAW, setelah lahir, ini punya ayah, punya ibu. Maka ibu dan bapaknya yang menentukan mana mereka, dididik mana mereka. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tema kita hari ini penting agar kemudian kita tidak harus ngotot. Saya, Kang Edi, Fahad, kemudian Anam memiliki iman yang sama, yaitu mengimani Allah sebagai ilah, sebagai Rabb, sebagai Tuhan kita yang memang wajib kita sembah. Qul huwallahu ahad. Nah, ayat ini turun sebagai bentuk jawaban kepada pertanyaan masyarakat Arab Quraisy pada masa itu kepada Nabi SAW. Ya Muhammad, Tuhanmu itu siapa sih? Bentuknya seperti apa? Kemudian seperti apa? Pertanyaan-pertanyaan ini kemudian turun ayat Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa kemudian surah ini menjadi surah Al-Ikhlas? Karena ayat ini menunjukkan sifat nafsiyahnya Allah. Sifat inti utama dari Allah itu adalah ahad. Allah tidak membicarakan sifat yang lain. Tapi Allah membicarakan sifatnya yang secara pribadi. Kemudian ini sudah ada yang hadir nih, siapa? Ini ada banyak ini ya. Yang hadir ada Jelly Egar dan ada Sahruki ini Sahruki. Terus silakan dibaca. Izin menyimak Kiai. Saya tidak pernah melihat. Izin menyimak Kiai Sahruki. Dan juga ada Jelly Siregar. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah join ya. Ada Sahruki dan Jelly Siregar, juga ada Andi Sianto dan Kang Ujang yang selalu nyimak di Jen Muksin Official. Terima kasih banyak. Nah, lantas kemudian sikap kita sekarang gimana? Sikap kita ketika menemukan orang lain berbeda iman, berbeda secara cara pandang, sikap kita ya biasa saja. Artinya tetap kepada keimanan kita sebagai seorang muslim yang mengimani dan meyakini Allah sebagaimana yang kita ketahui. Tetapi ketika kita bertemu dengan orang lain yang berbeda iman, tentu sikap kita adalah harus menghargainya. Sikap menghargai kita adalah yang kita sebut dengan tasamuh. Tasamuh itu dalam konteks hari ini disebutnya dengan toleransi. Nah, cuma tentu berkaitan dengan makna toleransi itu adalah ketika orang lain menghormati apa yang kita yakini dan kita imani, dan kita juga harus menghormati apa yang diimani oleh orang lain.
Memberikan ruang, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengimani apa yang memang bagi mereka itu wajib diimani, itu bentuk toleransi yang baik. Dengan tidak harus mencampur adukan antara hal-hal yang bersifat sangat pribadi dalam hal akidah. Kalau di luar sana disebut dengan teologi, kita menyebut sebagai konsep akidah. Ya, kita sebagai seorang akidah mukmin, akidah Islam, bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, di luar sana seperti apa mereka beriman? Masya Allah. Kan begitu? Ya, betul. Bisa nggak Allah menjadikan manusia ini semuanya beriman kepada Allah? Oh, itu perkara gampang. Sangat mudah ya. Sangat mudah bagi Allah. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Allah kan berkata seperti itu. Kata Allah begini, kalau Allah Tuhanmu itu mau, semua yang di bumi ini, detik ini juga beriman. Detik ini, bukan besok. Detik ini semuanya bisa beriman. Tapi apakah kemudian lantas ketika mereka tidak beriman kepada Allah Tuhan yang kita yakini, si B tidak beriman kepada apa yang kita imani, kita harus bermusuhan dengan mereka? Kan tidak. Ya, betul. Ya kan? Kita ini adalah masyarakat yang harmoni. Masyarakat yang membutuhkan antara satu dengan yang lain. Nah, kenapa tema ini menjadi penting untuk kita gagas kembali, untuk kita suarakan kembali, agar perbedaan-perbedaan yang ada tidak menjadi pemantik kebencian bahkan mengarah kepada permusuhan. Ya seperti itu Kang Edi. Ya. Saya dengan Kang Edi saja berbeda nih. Beda ya. Beda. Saya sampai lebih manis. Saya lebih buram ya. Enggak kayak gini kan. Saya kalau nggak diundang sama Kang Edi saya nggak ada. Iya. Ya kan? Tapi kan ini menunjukkan bahwa kita ini harus belajar dan berani mengakui sisi lebih dan kurangnya orang. Kelebihan orang lainnya itu yang harus kita hormati dan kita hargai. Kekurangannya jangan kemudian kita jadikan alat, kita jadikan senjata untuk memantik kepada permusuhan. Nah, belakangan ini apalagi nanti masuk tahun politik konon ya. 2023, 2024. Kemungkinan mengarah kepada hal yang tidak baik itu kan ada. Pastinya ya, kan? Pastinya ada. Nah, yang mau saya sampaikan adalah bahwa menyeret-nyeret keyakinan, menyeret agama, masuk kepada ranah politik itu menjadi hal yang sangat berbahaya. Kita bicara begini. Saya ini hanya penutur sejarah ya. Okay. Rasul Muhammad SAW itu wafatnya hari Senin. 12 Rabiul Awal. Nah, ternyata sebelum Nabi SAW itu dimakamkan, sudah mulai terjadi perdebatan panjang di antara sahabat-sahabat Nabi dari kalangan Ansor dan Muhajirin. Apa yang diperdebatkan? Kepemimpinan. Apa? Kepemimpinan tentang apa? Siapa ini yang akan melanjutkan ini? Apakah akan dilanjutkan oleh sahabat dari kalangan Muhajirin yang dari Madinah, yang dari Makkah, karena mereka adalah as-sabiqun al-awwalun, sahabat-sahabat yang masuk Islam terdahulu, atau sahabat-sahabat yang ada di Madinah yang menolong, membantu perjuangan Nabi, yang menerima Nabi dan sahabat ketika di Madinah. Sudah terjadi perdebatan. Padahal Nabi itu belum dikuburkan pada hari itu. Belum dikuburkan. Sampai kemudian pada waktu itu Nabi wafat belum sempat dikuburkan. Gitu. Belum sempat dikuburkan. Ya. Tapi para sahabat, dan kita tak perlu nonton itu, tujuannya baik. Tetapi kemudian menjadi sebuah perdebatan. Sampai kemudian mereka berkumpul, para sahabat berkumpul di sebuah tempat yang namanya Saqifah Bani Sa'idah. Kalau kita masuk di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Nabi itu posisi di sebelah kanan. Kalau sebelah kanan arah barat itu berarti apa? Arah selatannya. Arah utara ya? Ya, arah selatan. Berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Apa yang kemudian diperdebatkan? Kepemimpinan. Kepemimpinan siapa yang akan menggantikan? Karena Nabi SAW tidak berwasiat setelah aku wafat, setelah aku mati harus digantikan, ini kan tidak ada. Oke, kita sebut bang. Kemudian ketika ada politisasi agama yang dibungkus atas nama ABC dan seterusnya, korban pertamanya siapa? Sayyidina Umar.
Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah. Itu korban pertama dari kejahatan sebuah agenda besar bernama politik. Kenapa siapa pembunuhnya? Kan kita tidak tahu siapa yang mendorong untuk melakukan itu. Dan paling sadis dan brutal adalah wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu paling sadis dan paling brutal. Dengan tidak harus mengungkap di ruang ini. Siapa pelakunya? Siapa yang mendorong untuk melakukan itu? Pelakunya itu ada kaum muslimin. Muslimin sendiri ya. Kaum muslimin, dan ada di antaranya adalah dari golongan sahabat. Saya tidak perlu mengungkap di sini. Kebrutalan itu tidak berhenti sampai di situ. Ini kan persoalan politik. Kebrutalan itu berlanjut sampai kepada wafatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tidak cukup sampai di situ. Korbannya siapa lagi? Muncul lagi Sayyidina Hasan bin Ali. Memang tidak dibunuh langsung, tapi diracun. Wafat dalam keadaan diracun. Dan itu pernah dikecup oleh Rasulullah SAW waktu kecil. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu dikecup bibirnya oleh Nabi SAW. Kemudian kata Nabi, nanti cucuku ini akan diracun di sini. Dan Rasulullah mengecup bibirnya Sayyidina Hasan waktu kecil. Tidak berhenti sampai di situ. Beberapa tahun, 10 tahun berikutnya, korban yang tidak kalah brutalnya adalah wafatnya Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Yang kemudian kita kenal dengan peristiwa Karbala. Tidak berhenti sampai dinasti Bani Umayyah yang menggantikan posisi Sayyidina Hasan, kemudian naik ke Umayyah. Muawiyah bin Abi Sufyan di mana? Jadi khalifah di Damaskus, Syria hari ini. Sayyidina Hasan naik di mana? Di Basrah dan Kufah, Irak dan sekitarnya. Ternyata di Madinah naik lagi seorang sahabat yang bernama Zubair. Ini persoalan, kenapa ini menjadi muncul? Dan hari ini kemudian kita beribul, kita bertengkar, kita selalu menjadi tidak ramah. Memang itu semuanya dari zaman Nabi masa dulunya ya. Dari zaman Rasulullah SAW. Rasulullah belum dikuburkan, dan sahabat sudah kemudian berbincang masalah ini. Nah, jadi awal mula yang menjadi persoalan ini kepentingan. Sudah terpilih. Saya mukmin, ada mukmin atau yang lain. Yuk kita balik kepada acara agama. Jadilah mukmin yang baik dan muslim yang baik. Tetap meyakini agama ini sebagai agama yang paling benar. Innad dina 'indallahi al-Islam. Kan begitu. Bahwa agama yang paling baik di sisi Allah itu adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan. Nah, barang siapa yang mencari agama selain Islam sebagai agama, fala yuqbal minhu. Itu tidak terima. Tapi itu kan iman kita. Itu iman kita. Nah, ketika orang lain mengimani hal yang berbeda, ya monggo. Itu hak Anda. Ya. Ya. Subhanallah. Kemudian ada Mulyadi Al-Fath. Salam Ustaz, Malaysia hadir. Kapan main ke Malaysia lagi Ustaz? Insyaallah. Juga Muhammad Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin. Semoga Allah selalu memberikan keselamatan dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Nganjuk selalu hadir. Nah, terima kasih. Nganjuk niku teng anu nggih. Nganjuk Jawa Timur ya? Jawa Timur. Jawa Timur kah? Nganjuk. Ya. Masa malah nggak tahu sih? Biasa itu dipakai malam Jumat tuh ya. Oh. Tapi kalau di Jawa Barat nganjuk itu ngutang. Nah, suka nganjuk, suka ngutang. Itu nganduk. Nganjuk. Ada kan? Nganjuk. Kalau daerah itu nganduk. Ada. Kalau nganjuk itu biasanya duli. Nah, jadi ini penting. Iya. Penting Kang Edi, apalagi di Indonesia ini masyarakatnya sangat luar biasa. Ada ratusan suku, ratusan bahasa, bahkan agama yang diakui negara itu sampai 6 ya. Yang diakui negara ya, ini harus digarisbawahi oleh teman-teman, jangan salah komen lagi. Yang diakui oleh negara. Kalau yang diakui Allah, yang diakui Tuhan itu sesuai dengan imannya. Ya. Jadi untuk perbedaan seperti ini ya kita bisa mengaca dari tahun-tahun yang dulunya gitu ya. Iya. Nah, seperti itu ya. Ya, mengacu kepada itu.
Artinya jangan sampai karena hanya perbedaan-perbedaan yang seperti ini menyebabkan kita mulai tidak ramah, lagi. kemudian malas untuk tersenyum, Ya. kemudian saling bermusuhan. Kita ini bersaudara. Ya, betul ya. Ya, kita ini bersaudara. Mari kita jaga dan kita rawat perbedaan yang ada. Betul. Jangan karena kita berbeda bermusuhan. Ya, Seperti itu. seperti itu. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Nabi yang paling toleran. Nabi yang luar biasa menjaga peradaban kemanusiaan. Adakah Nabi dari Adam alaihissalam sampai kepada Nabi terakhir itu Rasulullah SAW itu yang paling konsen di dalam menjaga peradaban umat? Gak ada. Nabi SAW jangankan dimusuhi oleh orang lain, dimusuhi keluarganya sendiri Nabi nggak melawan. Ya. Nabi lebih memilih hijrah. Kurang gimana permusuhan abu-abu yang lain itu. Tidak termasuk abu janda ya. Termasuk kalau kita ke dapur biasa aku tomang Itu abu gosok. Jadi Nabi itu lebih memilih sikap damai. Ya udah, kalau kalian masih bersih tegang seperti ini, kalian masih mau melanjutkan permusuhan ini, kata Nabi, ya udah saya tinggalin. Maka ditinggalin oleh Nabi. Kemudian berangkat ke Madinah. Apa alasan yang paling penting bagi Nabi? Selain itu wahyu dari Allah, tapi sebenarnya Nabi menginginkan Islam itu dapat menyebar dengan luas. Islam itu dapat bisa diterima dengan sempurna kalau sosial masyarakatnya, kehidupan masyarakatnya itu lebih aman. Artinya, yuk kita sampaikan Islam dengan baik. Islam yang benar, mari sampaikan dengan benar. Jangan lagi ada menyampaikan Islam tapi menggunakan marahan. Jangan lagi ada yang mengatakan A, B, C dan seterusnya menggunakan caci maki. Ya. Jadi ini penting bagi kita karena belakangan ini Masya Allah, mohon maaf. Ya, buat teman-teman semuanya terima kasih ya yang udah join di channel Official Muksin, yang selalu nimbrung selalu. Ini ada yang di Afan, salam Ustadz Malaysia hadir, kapan main ke Malaysia lagi Ustadz? Insya Allah cepatnya. Ada Salim Tok lop balik lop YouTube. Salim Tok, terima kasih banyak ya, selalu nimbrung ya Salim Tok ya. Terus ikutin channel Official Muksin ya. Jadi kenapa ada komentar dari teman-teman yang di berbagai macam lini masa itu? Kenapa Ustadz ini tidak diundang ke televisi? Ya, kalau memang saya diundang ya saya datang. Ya. Jangankan diundang ke televisi, saya diundang tahlilan saya datang. Beliau kalau datang beliau pasti tahlilan ada gitu. Tahlilan ada gitu. Hidup tahlil. Nah, jadi bagi saya itu hal sederhana sebenarnya Mas ini. Kita itu harus sedikit menurunkan rasa ego. Kita harus sedikit menurunkan rasa ego. Kenapa Nabi itu menganjurkan kita untuk bertemu dengan yang lain? Karena selain untuk mendengarkan kebenaran dari orang lain, salah satu cirinya orang sombong itu adalah tidak mau mendengarkan kebaikan dari orang lain. Itu ciri orang sombong. Kalau sombong itu analoginya adalah Firaun, benar. Tapi kan Anda harus tahu bahwa salah satu ciri yang tidak disenangi oleh Allah dari Firaun itu tidak mau mendengarkan orang. Itu yang Allah tidak suka. Bukan karena Firaun itu tentang konten itu pastilah. Yang salah satunya Allah tidak suka itu ketika Firaun itu tidak mau dinasihati oleh Musa. Kan begitu. Perangkatnya. Karena kata Firaun, ngapain Musa nasihatin saya? Dia kan cuma anak kecil yang saya angkat. Terus yang kedua, hebatnya Musa di mana? Wong dia nggak punya apa-apa, tentara nggak punya, kekuasaan nggak punya, senjatanya cuma tongkat kecil kan. Sering saya kasih contoh yang mudah. Kalau hari ini ada Firaun sama Nabi Musa, kira-kira kamu ikut siapa? Pasti ikut Firaun. Dan apa yang bisa diandalkan dari Musa kan kira-kira begitu. Iya. Hanya modal tongkat doang. Hanya tongkat doang, gembala kambing yang nggak punya kekuasaan, nggak punya kekuatan, nggak punya harta. Senjatanya cuma tongkat, dan itu tongkat kecil. Nah, Firaun nggak usah ditanya. Firaun dengan kehebatan, dengan kesaktian, sepanjang hidupnya Firaun nggak pernah sakit kok. Iya. Maka kalau pengen nggak sakit, jadilah Firaun. Jadi Firaun gitu.
Benar juga ya. Nah, jadi kenapa saya selalu sampaikan di mana-mana ya, setiap kali saya ceramah, setiap kali dakwah, saya selalu menyampaikan satu hal. Yuk kita hormati perbedaan yang ada. Karena itu adalah bagian dari ketetapan Allah. Ya. Ketentuan Allah bahwa manusia ini beriman tidak beriman itu sudah ketetapan Allah. Jangan kemudian karena dia nggak dapat hidayah, ya yang nentuin hidayah itu Allah, bukan manusianya. Kan kita pernah mendengar bahwa ada salah satu sahabat Nabi itu dulu yang paling benci sama Nabi. Siapa sih permusuhannya yang paling kuat selain dari beberapa orang yang kemudian menjadi pembela Nabi? Mulai dari sahabat Umar bin Khattab sampai kepada sahabat Khalid bin Walid. Sahabat Khalid bin Walid itu waktu perang melawan Nabi sebelum Islam itu pernah mengalahkan Nabi. Dan dalam peristiwa Uhud itu Khalid bin Walid itu dari mulai sebelum masuk Islam sampai jadi Islam, yang jadi pembela setia Nabi dan umat Islam, selama peperangan yang dipimpin Khalid bin Walid belum pernah kalah. Ya, itu termasuk hebatnya. Iya, dan itu dulu yang paling dibenci oleh Nabi. Umar bin Khattab, wah itu kebenciannya nggak ada yang melewati kebencian Umar pada Nabi. Tapi apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Nikmat yang paling besar dalam hidupku adalah beriman kepada Allah dan mengimani Rasulullah SAW. Bagiku sudah cukup buat saya. Hari ini kita mukmin, kita muslim, mengimani itu sudah cukup. Nah, menjadi mukmin yang baik, muslim yang baik, mengimani dua perkara itu itu modal dasarnya. Nah, tinggal bagaimana mukmin muslim yang baik adalah mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan mencontoh perilaku Nabi. Kadang kita ini menjadi mukmin yang baik saat di masjid. Ya, masuk. Keluar dari masjid kita nggak mau salaman sama orang. Dan nampak egonya ya. Dan nampak egonya nggak mau senyum sama orang. Mau senyum. Nah ini kan menjadi aneh. Katanya dia mukmin yang baik, dia orang solih, mencintai agama ini. Tapi ngelihat saya itu kayak musuh. Gitu. Saya nyodorkan tangan nggak ditepis sih. Nyodorin tangan itu kayak nggak mau. Kalau saya masih gaya preman zaman dulu kurang. Tapi kalau boleh saya mencontoh Umar radhiyallahu anhu, Mainnya kurang jauh. kalau saya boleh saya mencontoh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab itu dulu ketika awal-awal keislamannya kan main pedang aja kan. Main garis pedang itu kan. Tapi setelah kesininya Sayyidina Umar itu kan lebih lembut. Ya. Sayyidina Umar itu lebih lembut. Coba, ketika Islam itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab menaklukkan Iskandariyah. Iskandariyah itu Mesir ya. Iskandariyah itu sampai hari ini nggak dirubah namanya, tapi Iskandariyah. Iskandariyah di Mesir itu dulu itu masa kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk khalifah itu dikuasai. Kemudian diangkatlah gubernur di sana namanya sahabat Amr bin As. Dan di sana itu kan sangat berkembang namanya Kristen Koptik ya. Kipti. Ya, maka disebut Kipti ya. Dia orang-orang Mesir yang beragama Kristen itu namanya Al-Kipti. Agama Kipti ya. Artinya Kristen Koptik atau Kipti. Nah, sampai hari ini ada satu gereja. Ada satu gereja yang di situ. Dari masa Umar, apa kata Umar? Sahabat, itu gereja yang di sana, tolong dijaga. Dan sekarang dari situ dijaga oleh salah satu tentara Islam di Mesir, dijaga. Sampai sekarang gereja itu dijaga oleh siapa? Oleh keturunan penjaga pertama tadi, yang pernah ditunjuk oleh Umar. Kalau hari ini ada teman-teman sahabat-sahabat Banser yang menjaga gereja, itu kan jadi perdebatan panjang. Ya kalau baca kisahnya, baca sejarahnya itu Umar yang pertama kali nyuruh jaga gereja itu. Dari mana sumbernya? Ya buka kitabnya. Mulai dari Sirah Hilabiyah, Sirah Ibnu Hisham, Iqdul Farid, dan kitab-kitab sejarah yang lain itu menjelaskan. Jadi kalau teman-teman Nahdlatul Ulama khususnya teman-teman Banser yang dicemooh, orang Islam di masjid nggak dijaga. Orang Islam itu sholatnya aman, tenang.
Kalau sampean mati di masjid kan diyakini masuk surga. Masuk surga. Ngapain dijaga lagi bilangnya Ya, gitu. betul. Ya yang dijaga itu bukan menjaga imannya orang, tapi memberikan rasa aman dan rasa nyaman kepada siapapun. Itu ajarannya Nabi. Beri kenyamanan. Memberi kenyamanan. Kalaulah Anda tidak mau menjaga karena alasan itu bab iman, setidaknya Anda menjaga tanah air Anda. Nggak mungkin ada keributan. Ya. Yang namanya potensi itu terjadi, saudara. Indonesia ini hari ini sedang dirongrong oleh sebuah kekuatan besar, bahkan yang mengatasnamakan Islam, tapi kemudian merusak Islam itu sendiri. Dari mana saya sampaikan ini? Karena tidak sedikit dari negara-negara luar itu yang ingin belajar tentang toleransi seperti Muslim Indonesia. Masya Allah. Mana Pak Ustaz OTW ini? Tetapi tidak sedikit juga yang mau merusak. Tidak sedikit juga yang mau merusak Islam yang ada di Indonesia. Siapa? Ya, tahu-tahu sendirilah. Golong-golongan Ya, ya, golongan-golongan yang inilah. Nah, ini obrolan kita hari ini adalah bahwa indahnya perbedaan dan menjaga perbedaan itu penting. Karena hampir setiap pagi saya beli kopi itu, dan kopinya itu saya beli di toko Tionghoa. Cina ya? Hah? Cina ya? Jangan bilang Cina dong. Kemarin sempat saya baca komentar yang bilang penistaan agama. Iya. Alasannya di mana? Karena yang bilang penistaan agama. Waduh. Penistaan ya Nasrani. Wah, ya. Kalau katanya Gus Dur, kalau kamu dibilang kafir biasa saja. Baca syahadat lagi aja. Baca syahadat. Iya. Itu bukan penistaan agama, tapi menjelaskan secara hukum. Dan tidak ada niatan untuk menghina keyakinan iman orang. Gitu kan. Lah, dan kalau mau ditanya sama Yahudi ya seperti itu. Mau tanya sama yang Nasrani ya seperti itu. Mau tanya yang Muslim pun ya seperti itu. Ya kalau kita hidup tidak mau dikomentari itu gampang. Mati. Tapi ternyata setelah mati masih dikomentari. Iya, masih. Iya kan? Kalau saya menggunakan bahasa yang kotor ya mulut-mulut saya, yang ngomong ya yang saya, Tangan tangan saya. saya, yang komentari kan orang. Biasa Ya ya. biasa saja. Biasa saja. Dan bagi saya itu bukan sebuah problem. Saya hanya ingin meluruskan sejarah. Jangan sampai kita ini bermusuhan gara-gara iman. Kalau kita mau menunjukkan iman, nah sebagai penutup saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang mukmin yang baik, seorang hamba Allah yang penuh kasih sayang itu, ketika berjalan di atas muka bumi hauna, merendahkan hatinya, menundukkan hatinya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang yang memperolok dirinya, dia diam. Tapi membalas olokan itu dengan kedamaian. Masya Allah. Gitu ya. Iya, iya. Kalau manusia, ya apalagi saya lah, hanya sekelas cecurut ini ya. Iya. Lah, Kanjeng Rasul yang begitu mulianya saja dihinakan seperti itu. Apalagi seperti itu. Jangan pernah khawatir dan jangan pernah takut menyampaikan kebenaran dalam konteks apa. Kalau ada bilang, oh nggak takut mati. Wah, mati itu soal waktu. Nggak ada manusia itu cabut nyawa manusia itu nggak ada. Yang cabut nyawa manusia itu yang malaikat. Itu pun karena disuruh sama Allah. Nggak disuruh, malaikat nggak ngambil. Nah hari ini kalau udah bilang, Ustaz nggak khawatir jalan kemana-mana. Kenapa yang harus khawatir? Ada Allah yang melindungi saya. Kalau memang Anda tidak senang dengan apa yang saya sampaikan, ya duduk bareng. Duduk bareng, kita bicara, kita diskusi. Karena dalam Islam itu, diskusi itu penting. Untuk mengungkap kebenaran, bukan dengan harus marah-marah. Bukan dengan caci maki. Nggak boleh itu. Kalau ada orang menyampaikan Islam dengan caci maki, pertanyaan saya satu. Nabi siapa yang kamu ikuti? Oh, dibilang ini keberanian dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab nggak pernah caci maki. Kalau mau perang, perang aja. Wah, ini keberanian Sayyidina Husain. Sayyidina Husain lebih lembut lagi. Oh, ini keberanian dari... Oh, yang mana? Saya cuma minta satu kalimat saja. Jangankan hadis sahih. Hadis yang paling dhaif.
bahwa Nabi mengajarkan caci maki itu. Atau nggak ketemu hadis dhaif, saya minta hadis yang paling maudhu, hadis yang paling palsu dari Anda. Kita diskusi ilmiah saja. Iya. Jangan cari hadis-hadis yang memang nggak ada. Nabi itu tegas, iya. Menyampaikan kebenaran dengan ketegasan, iya. Sampai Nabi pernah berkata tentang hukum itu ya. Dan ini saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Syekh Ali Jumu'ah, bahwa agama ini, Islam ini berdiri atas syariah. Berdiri atas syariah. Beliau mengungkap hadis dari tentang wanita dari Bani Makhzum yang tidak mau dihukum karena mencuri gara-gara satu. Gara-gara keluarganya keluarga terhormat. Nabi itu marah. Kalimat marah jangan dimaknai marahmu sama dengan kemarahan Nabi. Kalau marahnya kita ini ngepalkan tangan, mata melotot, pipi merah. Merahnya Nabi itu, marahnya Nabi apa katanya? Aimullah, demi Allah. Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya anakku Fatimah ini mencuri, biar aku sendiri yang memotong tangannya. Jadi jangan sampai kemudian karena A, B, C dan seterusnya ada pelanggaran hukum tapi kemudian tidak dihukum karena alasan-alasan tertentu, ya. Nah, jadi yuk sebagai akhir, sebenarnya ini baru lagi, dan Halimah Sejali Gobil ya di Malaysia. Di Malaysia. Makasih Makci. Makasih Umi, makasih. Terima kasih ya. Dan kemungkinan besar kegiatan rutin kopi ini ya kita sedakan mungkin seminggu sekali dan hari Jumat. Mohon supportnya selalu dan simak selalu di akun Jen Muksin Official. Dan insya Allah itu setiap jam 1 ya. Jam 1 siang sampai jam 2. Insya Allah. Dan silakan persiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Anda belum ketahui, silakan aja. Nanti kemungkinan besar kalau memang Jen Muksin bisa jawab, beliau jawab. Kalaupun nggak bisa jawab, dijadikan PR. Terima kasih ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya dan saya akhiri. Allahumma taufiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di mana ngopi itu? Bila mau ke kucingan Anda? Dan mampir kalau pasti Pemalang, Tebu Ijo Darul Mutaan Liming. Hah? Di mana? Tebu Ijo Darul Mutaan Liming. Oh, subhanallah.